Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabarnya anak ibu yang solih dan solihah? Tetap semangat ya. Semoga kalian semua dalam keadaan sehat walafiat. Amin. Anak ibu yang solih dan solihah, hari ini kita akan belajar pendidikan agama Islam dan budi pekerti. Materi yang akan ibu sampaikan hari ini yaitu pelajaran yang ketiga tentang rajin menuntut ilmu. Yang pertama yaitu hadis tentang anjuran menuntut ilmu. Menuntut ilmu itu wajib hukumnya bagi setiap muslim, baik itu muslim laki-laki maupun muslim perempuan wajib menuntut ilmu. Yang tua maupun yang muda wajib menuntut ilmu. Nabi Muhammad SAW bersabda, "Thalabul ilmi faridotun ala kulli muslimin," yang artinya mencari ilmu itu wajib bagi setiap orang muslim. Sebagai seorang muslim, kita harus mengikuti nasihat Nabi Muhammad SAW. Semua perintah maupun yang dikerjakan oleh beliau pasti mendatangkan kebaikan bagi kita. Menuntut ilmu setinggi-tingginya. Setiap muslim punya hak yang sama dalam menuntut ilmu. Tidak ada batas yang menghalangi seseorang untuk menuntut ilmu. Orang kaya maupun miskin punya hak yang sama dalam menuntut ilmu. Setiap muslim dianjurkan menuntut ilmu walaupun menuntut ilmu itu di tempat yang sangat jauh. Dalam sebuah riwayat dikatakan, "Utlubul ilma walau bisin." Artinya, tuntutlah ilmu itu walau sampai ke negeri Cina. Jadi, kita bisa menuntut ilmu di mana saja, kapan saja, dan siapa saja. Semenjak lahir, kita telah diajari oleh orang tua kita, diperdengarkan azan dan iqomah. Setiap hari, orang tua selalu mengajari kita hal-hal yang baik. Misalnya, dengan cara bernyanyi, mendongeng, ataupun bermain. Orang tua dengan tekun mengajari kita membaca dan menulis. Mengajarkan kita tata cara baca tulis, membaca Al-Quran, dan berhitung. Pada usia balita, kita sudah diajarkan hal-hal yang baik. Dari mulai kita belajar tengkurap, merangkak, duduk, berdiri, lalu kita bisa berjalan sendiri. Setelah kita balita, kita masuk ke taman bermain untuk belajar berbagai keterampilan. Kemudian kita masuk ke taman kanak-kanak dan dilanjutkan masuk ke sekolah dasar. Begitu seterusnya sampai kita dewasa dan tua. Lalu akhirnya kita meninggal dunia. Tidak ada kata untuk berhenti menuntut ilmu. Dari mulai sejak kecil sampai kita meninggal dunia. Sebagaimana ulama terdahulu berkata, "Utlubul ilma minal mahdi ilal lahdi." Artinya, tuntutlah ilmu itu sejak bayi sampai ke liang lahat. Allah akan memudahkan jalan menuju surga bagi orang yang menuntut ilmu. Allah
sangat mencintai orang-orang yang berilmu. Allah akan mengangkat derajat orang-orang yang berilmu. Allah juga akan memudahkan jalan mereka menuju surganya Allah. Menuntut ilmu seperti berjuang di jalan Allah. Dalam menuntut ilmu, kita harus ikhlas karena Allah. Orang yang ikhlas menuntut ilmu akan mendapatkan pahala dari Allah. Ketika kita berangkat menuju sekolah, kita datang ke sekolah, lalu pulang kembali menuju rumah, langkah kaki kita akan dicatat oleh Allah, dan kita akan mendapatkan pahala seperti pahala orang yang sedang berada di jalan Allah. Masya Allah kan, Nak? Semoga kita semua selalu dalam jalan Allah yang baik. Ilmu juga sebagai bekal hidup di dunia dan di akhirat. Mengapa demikian? Kalau kita tidak belajar, kita akan menjadi orang yang bodoh. Kita akan dihina, menjadi orang yang selalu rendah, ditinggalkan orang lain, agar kita hidup tidak hanya menjadi tontonan dan hinaan orang lain. Orang yang ingin bahagia di dunia harus dengan ilmu. Orang yang ingin bahagia di akhirat harus dengan ilmu. Orang yang ingin bahagia di dunia dan di akhirat harus dengan ilmu. Jadi, anak-anak ibu yang solih dan solihah, kita semua harus selalu rajin untuk belajar, rajin untuk sholat, rajin untuk beribadah, agar kita bisa bahagia dunia dan akhirat. Hikmah menuntut ilmu. Yang pertama, itu pasti disayang Allah dan Rasul-Nya. Siapa hayo yang di sini yang mau disayang Allah dan Rasul-Nya? Angkat tangannya. Yang kedua, mendapat pahala dari Allah. Semuanya pasti inginkan mendapat pahala. Yang ketiga, selamat dunia akhirat. Yang keempat, dimuliakan orang lain. Yang kelima, menjadi anak yang pintar. Dan yang terakhir, diberi kemudahan dalam hidup. Diberikan kemudahan untuk belajar, diberikan kemudahan untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, anak-anak ibu yang solih dan solihah, kalian kerjakan latihan soal di buku paket agama Islam halaman 31 dan 32. Selamat mengerjakan anak-anak ibu. Cukup sekian dari ibu. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.